Masih dalam segmen Energy Corner Special Edition Energy Outlook 2021 spesial dari CNBC Indonesia, kita masih bahas banyak terkait nasib sektor energi di tengah ketidakpastian yang ada di hadapan mata. Saya juga masih tersambung bersama dengan Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati, dan Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Perencanaan Korporat dari PT PLN Persero. Di segmen 1 sudah banyak sekali tadi opening statement dari Pertamina mengenai tahun 2020 dan outlook di 2021. Sekarang saya ingin lanjutkan ke PLN. Kita ada Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Perencanaan Korporat dari PT PLN Persero. Pak Muhammad Iqbal meminjam istilah triple shock dari Ibu Nike tadi, Pak. Kalau dari PLN sendiri, apa yang Anda lihat dari sepanjang tahun 2020 kemarin, Pak? Challenge-nya seberapa besar bagi PLN? Terima kasih Pak Erwin. Jadi pada sektor kelistrikan memang kebutuhan listrik terus terang tidak mengalami pertumbuhan yang seperti kami harapkan setiap tahunnya. Pandemi COVID ini memang tidak membuat pertumbuhan PLN negatif terlalu banyak, tapi memang boleh dikatakan flat seperti yang tadi digambarkan. Kondisi kelistrikan ini memang kami pada posisi tidak mengalami pertumbuhan di 2020, hampir flat. Kami dengan kecukupan power plant kami memang rasanya tidak ada masalah. Pasokan listrik di tahun 2020 sangat baik dengan kapasitas 63 gigawatt yang dimiliki oleh PLN dan listrik swasta yang memasok kelistrikan. Ini memang rasanya pertumbuhan kelistrikan di 2020 boleh dibilang hampir tidak ada masalah yang besar. Bahkan kegiatan investasi tadi kami tetap berlanjut, kami tetap melakukan penambahan pembangkit, kami tetap melakukan pembangunan transmisi 2.500 km sirkuit lebih, kami tetap membangun fasilitas gardu induk, trafo distribusi, dan yang terakhir barangkali kami tetap menyambung lebih dari 3 juta konsumen pelanggan listrik yang saat ini pada posisi akhir tahun 2020 jumlah konsumen listrik PLN itu meningkat menjadi 79 juta pelanggan. Memang pada kondisi COVID seperti yang telah digambarkan bahwa segmen konsumen bisnis terutama karena PSBB tadi banyak mengalami penurunan dan industri. Di sisi lain konsumen rumah tangga ini pertumbuhannya di atas rata-rata sehingga secara in general, in total tahun 2020 pertumbuhan listrik memang kita anggap flat dari tahun 2020. Untuk tahun 2021 barangkali kalau pertanyaannya apa yang kami lihat di tahun 2021, memang kami berharap pandemi ini dan vaksin bisa cepat pulih sehingga kami bisa memprediksi pertumbuhan listrik di 2021 ini akan bertumbuh seiring dengan target-target pemerintah. Kalau tadi dikatakan kalau kami optimis, kalau pemerintah bisa pertumbuhan ekonominya 4-5%, barangkali PLN akan pertumbuhan listrik kami prediksi akan pada kisaran itu. Tapi kalau memang pandemi COVID sedikit lebih menurunkan target-target penurunan pertumbuhan ekonomi, kami mempunyai skenario yang sedikit lebih pesimis dengan target pertumbuhan kurang lebih 2% pada tahun 2021. Dari sisi lain bahwa PLN tetap melihat 2021 sesuatu yang prospek jika memang pandemi COVID ini menjadi bukan menjadi halangan, tapi menjadi faktor penentu target pertumbuhan ekonomi. Demikian Pak Edwin, kami melihat tahun 2020 dan 2021 dari sisi pertumbuhan listrik, pasokan listrik sangat siap. Kami juga untuk termasuk kemarin memang ada beberapa kendala karena ada beberapa gangguan alam seperti banjir dan gempa bumi di Palu yang mohon maaf di Sulawesi Barat yang dengan cepat kami bisa merecover konsentrasikan untuk itu. Demikian Pak Erwin.
Baik, Muhammad Iqbal Nur memberikan perspektif mewakili dari PT PLN Persero 2020 dan 2021. Sekarang pertanyaan yang sama juga ke Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Apa yang sudah direview oleh kawan-kawan di DEN untuk sektor energi dan migas kita di 2020 kemarin? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bu Nike dan Pak Iqbal, demand daripada energi kita di tahun 2020 itu stagnan, bahkan sebagian komoditi ada menurun, khususnya BBM, khususnya lebih khusus lagi adalah jenis aftur gitu ya. Nah, itu diakibatkan karena adanya pandemik COVID-19 di 2020. Ini menyebabkan pemerintah melihat kembali proyeksi demand di tahun 2021 berdasarkan realisasi konsumsi energi di 2020 dan berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi di 2021 dan seterusnya, dan perkiraan prediksi pandemi COVID ini sejauh mana akan selesai. Untuk itu pemerintah sedang memfinalisasi proyeksi demand kita di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Adapun realisasi daripada bauran energi di tahun 2020 untuk EBT itu sekitar 11%, untuk gas bumi 19,36%, untuk minyak bumi 34,38%, dan sisanya 35,3% adalah batu bara. Nah, adapun tahun 2021 sesuai Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, target daripada bauran energi primer kita di 2021 untuk EBT adalah sebesar 14,52%, untuk gas bumi 21,9%, untuk minyak bumi 28,12%, dan sisanya batu bara 35,46%. Nah, kami memprediksi di tahun 2021, demand daripada energi sedikit meningkat dibanding 2020, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nike dan Pak Iqbal. Di kelistrikan tadi Pak Iqbal menyampaikan sebesar 2,25% untuk pertumbuhan listrik, sedangkan untuk BBM, gas, itu pertumbuhannya sebagaimana Bu Nike sampaikan tadi di atas 2020. Demikian Mas Erwin. Ya, Pak Joko Siswanto, sebenarnya kita juga bahas banyak bersama Dewan Energi Nasional. Kami ingin mendapatkan perspektif lagi apakah ada perubahan atau dari dinamika yang ada. Ketahanan sektor energi nasional ini seperti apa sih Pak menurut Anda di sepanjang tahun 2021 ini dengan segala tantangan yang sudah Anda sebutkan tadi? Nah, sebetulnya dari segi pasokan begitu ya, dengan adanya pandemik ini, maka ketahanan pasokan kita itu semakin baik begitu ya. Namun demikian, dari segi produktivitas energi karena adanya pandemik ini, ekonomi turun begitu ya, maka produksi ataupun investasi daripada untuk memproduksi minyak dan gas bumi dan EBT begitu ya, itu sedikit tertekan, sehingga ini menyebabkan penurunan daripada faktor variabel dari affordability dari ketahanan energi kita. Namun demikian secara umum bahwa ketahanan energi kita itu masih di angka sekitar plus minus 6 sehingga hampir tahan begitu ya. Dalam artian karena kita masih mengimpor energi fosil jenis LPG, jenis BBM untuk bensin dan minyak mentah. Nah, ini yang menyebabkan ketahanan energi kita itu dalam kategori hampir tahan begitu ya. Baik. Kita akan menuju ke ketahanan energi yang tahan dengan nilai 6 sampai dengan 8. Caranya adalah kita terus meningkatkan produksi energi kita di dalam negeri, baik fosil maupun EBT. Kita berusaha untuk mengurangi impor energi fosil dan kita terus berusaha untuk membangun infrastruktur untuk ketahanan dan kemandirian energi kita. Dan kita dalam rangka ini sedang menyusun grand strategi energi nasional kita sebagai masukan nanti untuk penyempurnaan
Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Baik, nilai ketahanannya 6-8, kategorinya hampir tahan. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko, Ibu Nika dan juga Pak Iqbal, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dialog eksklusif kita usai jeda. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.